Oke, jadi kita kan ceritanya nih fashion refreshment buat alumni. Jadi memang khusus alumni sih, jadi udah pernah belajar gitu. Kenapa ada fashion refreshment? Itu supaya kita ya, apalagi kalau alumni yang lama ya, udah lama dari tahun-tahun awal gitu, mungkin malah udah nggak refresh lagi, apalagi kalau nggak pernah pakai, nggak pernah ulang-ulang gitu loh, ulang-ulangin materi gitu. Nah itu juga sebetulnya bisa bikin ya kayak tadi tuh lupa mungkin bisa, atau kita nggak biasa sama urutannya, kayak cara jahitnya misalnya, kayak desain tuh gimana urutannya yang benar kayak gitulah. Jadi di situ kalau dari secara materi bisa seperti itu. Nah kalau kita ngomongin dari segi bisnis, nah bisnis kalau kita juga udah terjun ke bisnis pasti ada bedanya ya sama kalau kita cuma belajar ya gitu. Apalagi kalau udah bisnis itu kita di bidangnya ready to wear misalnya, bikin baju-baju yang sehari-hari gitu, atau kita bikin yang custom. Nah itu juga beda sih gitu. Maksudnya kayak kita itu akan menemukan orang-orang yang berbeda, yang akan membuat kita ini lebih aku harus gimana ya gitu ya menghadapi gitu loh, menghadapi orang-orang kayak gitu. Nah jadi pastinya refreshment tuh perlu karena kita itu bisa dibilang kalau sudah kerja atau sudah lepas ya kita tidak ada yang nuntun kan, tidak ada yang nuntun satu persatu sama seperti waktu kita belajar gitu. Nah jadi refreshment ini ada dan rencananya sih pengennya bisa rutin gitu loh, kalau bisa itu mungkin sebulan atau maksimal 2 bulan sekali, kalau bisa sih setiap bulan gitu kita adain gitu untuk bisa bantu gitu, dalam artian kalau udah mau jalan atau udah jalan usaha gimana, nah itu tetap kita itu tahu arahan gitu loh, kita nggak ngeblank, intinya seperti itu sih sebetulnya di sini fungsinya. Terus juga pengen lah lebih kayak kita itu menjalin hubungan lah, maksudnya kan kalau kadang-kadang kayak udah lama, udah lupa, udah kadang nggak pernah nyapa, apalagi udah lama-lama gitu ya, udah lama banget. Itu kadang-kadang udah cuma beberapa aja yang akhirnya nyapa-nyapa gitu. Jadi di sini kita kepengen, ayo deh gitu, kita coba lebih banyak bisa berinteraksi gitu loh, seperti itu salah satunya juga sih gitu. Nah terus kalau hari ini aku mau share tentang kayak tren ya, dalam artian tren yang memang ada di tahun ini. Jadi tahun ini sudah 2021. Jadi kalau akhir tahun sebenarnya tren itu sudah keluar 2022 sih harusnya. Jadi sebentar lagi itu udah masuk 2022. Jadi aku mau refresh tentang tahun 2021, di mana tahun 2021 ini tahun yang ya sebenarnya berlanjut dari tahun lalu, masih pandemi. Jadi tentu sedikit banyak ya gimana ya, agak struggling gitu loh di dalam dunia fashion karena um, gimana ya, orang kan tidak semuanya tidak ini belanja barang fashion tidak seperti saat sebelum pandemi maksudnya gitu. Jadi dari segi itunya udah berbeda gitu. Terus habis itu dari caranya, kalau dulu orang belanja banyak offline, sekarang nggak bisa ke mall gitu. Jadi gimana kita belanja? Kita belanjanya harus online gitu kan. Dan apalagi kalau online, persaingannya juga cukup cukup ini ya, lebih kelihatan mata, langsung saingan gitu. Jadi lebih gampang untuk bandingin lah gitu. Jadi dari situ kerasa udah beda, dari budayanya udah beda. Jadi kalau kita ngomongin tahun 2021 tentu sedikit struggling ya, sedikit struggling dibandingkan tahun 2019 dan ke bawahnya. Dan kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya seperti apa, tapi ya dunia sudah mengusahakan supaya tahun 2022 sudah mulai membaik gitu. Jadi semoga aja nanti di tren tahun 2022 kita sudah bisa lebih banyak explore. Jadi kalau di tahun 2021 ini karena kondisi gitu ya, jadi tren itu sendiri tidak yang terlalu banyak tidak terlalu banyak perubahan, jadi tidak terlalu banyak hal yang bisa di aneh-aneh gitu loh maksudnya. Di sini kalau mungkin kalau ngikutin ya, kita sering kan kalau di dalam dunia fashion tuh ngikutin yang namanya Fashion Week gitu ya, atau kita Fashion Week pun sekarang kan juga nggak terlalu gencar ya tahun ini dan tahun lalu, tapi kayak kita perhatiin misalnya lihat di media, di TV atau di majalah gitu. Nah kita lihat dari situ, oh ternyata
sekarang itu yang lagi rame apa sih gitu. Jadi dari situ tuh bisa membantu kita. Sebetulnya kalau kita mau lihat tren itu sangat mudah kok. Kalau kita tinggal melihat aja media-media yang sekarang lagi ada, bisa dari majalah, TV, atau mungkin kalau mau gampang langsung aja googling gitu. Itu kita akan keluar semua sebetulnya di situ. Tapi harus rutin gitu loh. Kita sebagai orang yang terjun di dalam dunia fashion ataupun nggak cuma fashion ya, seni ya. Semua seni itu kita harus update sih sama info-info seperti ini kayak gitu. Nah, kalau di tahun 2021 ini, kemarin memang sempat tahun ini itu banyak keluar warna-warna yang cukup 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 warna-warni gitu. Nah, itu sempat keluar di tahun ini. Gitu. Warna-warni kenapa? Mungkin ya karena orang boring kali ya, boring dengan mungkin di rumah aja gitu, bisa aja kayak gitu. Terus juga tren dari busananya sendiri itu juga mulai mereka bahkan banyak yang ngeluarin baju piyama yang fancy-fancy gitu, baju rumah fancy gitu. Terus masker juga dibikin yang aneh-aneh. Terus mereka kalau yang harus keluar rumah itu bikin tren-trennya baju-baju keluar tapi yang uh, berbahan berbahan sedikit semi-semi APD gitu. Jadi mereka kita waktu mau membuat sebuah ide gitu ya, kita melihat dari kondisi gitu. Nah, itu kondisi tahun ini seperti itu. Kayak gitu. Jadi dari warna itu bermunculan warna-warna yang cukup fancy di nomor satu ya, Ultimate Grey and Illuminating. Tren ini sebut Pantone sebagai warna tahun 2021. Jadi kalau mau lihat tren warna dari tahun dulu sekali sampai tahun sekarang itu bisa lihat di Pantone gitu. Itu acuan warnanya kita. Terus habis itu kalau mau tahu lebih spesifik bisa langsung cari di Google, cari aja tren warna tahun 2021 gitu. Itu akan keluar. Kalau tahun 2022 itu belum keluar. Kenapa? Karena memang belum dikeluarkan gitu. Kenapa? Karena memang setiap tahun ada ini ya, ada yang tim khusus gitu yang punya tanggung jawab dalam mengeluarkan sebuah tren gitu. Itu di Paris basicnya. Jadi dia nanti akan mengeluarkan dan kemudian bisa uh, menjadi acuan gitu untuk nanti ke depan-depannya gitu. Oke. Yang tahun 2019 itu warna-warna pastel ya, Cie? Iya, sempat kan dulu tuh waktu 2019 mungkin 2018 ya malah sebelumnya itu ya sempat kayak Iya, warna pastel banget kayak dulu pastel, iya lagi booming banget, ya pastel-pastel gitu. ya dulu kayak sempet rame banget kayak warna dusty pink, dusty Iya, blue gitu, dusty dusty itu kan sempet rame ya. Iya, sempet olive, warna-warna iya olive. benar tadi itu berlanjut sih memang. Biasanya kalau di tahun itu udah ada tren warna kayak gitu, itu tahun berikutnya mereka nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Mungkin kan sempet tuh tahun kalau nggak salah 2019 ada sempet warna marun tapi dia marun yang gelap banget kayak warna darah kok warna darah sih Iya, warna apa itu ya jadi darah tapi gelap banget gitu loh darah yang tua iya, nah itu sempat keluar warna seperti itu setelah warna pastel keluar jadi itu ada ini ya karena waktu yang warna pastel keluarnya yang dusty kan yang keluar yang booming jadi dusty blue and dusty pink itu sempat jadi dua warna dominan saat itu habis itu di tahun berikutnya mereka ngeluarin yang warna marun tua banget itu aku nggak tahu namanya apa itu ada istilahnya di Pantone sih nama warnanya ya nah warna yang gelap banget itu marun gelap banget itu kenapa kok bisa keluar karena dia sebenarnya orang itu mencari dari itu dari dastinya itu loh dari dastinya dia melihat oh kan ya ini ada warna pinknya itu kan cukup kok pink sih aku nggak ngomong pink dusty pink ya beda ya dusty pink sama pink nah itu terus dia dikombinasikan dengan itu kan bagus aslinya. Jadi karena waktu itu ada, jadi tiap tahun tuh pasti ada kayak hubungannya gitu loh. Jadi misalnya tahun ini keluar, tahun depan pasti ada hubungannya dengan tahun ini. Kayak gitu. Nanti misalnya ada warna baru, kalau nggak salah tahun lalu 2020 ada warna baru yang dikeluarkan, yang diresmikan maksudnya. Nah, coba cari iseng-iseng gitu cari warna apa gitu ya. Itu lupa warna biru tapi nama birunya apa gitu loh. Istilahnya agak unik lah istilahnya. Kan kalau pemberian warna tuh ada warna baru, biasanya mereka akan ini ya, apa namanya? Memberi nama gitu kan. Nah, memberi namanya tuh aneh-aneh gitu loh. Jadi aku gak hafal. Di situ namanya itu apa sih gitu. Nah, jadi gitu sih kalau tren warna. Jadi warna itu unik sekali sebetulnya ya dari warna, dari desain juga gitu. Dari desain itu
mereka juga akan melihat apa sih yang lagi booming gitu tahun ini gitu. Nah ini juga nih, ini sempat kita keluar kemarin tuh warna-warna ini ya, sering banget lihat ya tahun-tahun lalu apalagi di online gitu ya, warna-warna yang earthy, warna-warna yang kalau bisa dibilang itu kayak warna-warna tanah, terus habis itu warna-warna kembali ke bumi gitu loh. Tapi dia tidak, ya seperti ini, misalnya mute color. Dia warna-warnanya ini kan seperti kayak ada gabungan, kalau perhatikan ya, ada sedikit abu-abunya. Ini campuran, jadi warna diberi abu-abu jadi seperti ini modelnya, mute color. Terus ada yang namanya warna kulit gitu. Nah ini warna kulit ini ya kalau aku bilang sih dia ini mirip-mirip kayak warna-warna tanah juga ya. Dia mirip-mirip warna tanah juga di sini. Tuh. Terus ini kombinasi warna harmoni ini juga kemarin sempat banyak yang pakai. Jadi kalau teman-teman pengen lihat aja di untuk sering browsing gitu ya. Lihat-lihat juga di media, itu pasti utama ya. Media itu adalah sumber informasi kita gitu. Terus habis itu bisa lihat dari referensi brand-brand yang cukup terkenal. Jadi brand-brand yang udah punya nama besar di dunia ya skalanya. Nah, mereka pasti akan mengikuti tren itu. Jadi bisa jadi acuan juga gitu untuk kita bisa lihat ini tren terbaru apa. Tapi balik lagi ya, tidak bisa kita ikutin 100%. Kenapa? Karena kita stay-nya di Indonesia gitu loh. Kalau bisa diikutin 100% gitu ya, nanti jadinya mungkin malah kayak pasar kita yang nggak siap menerima gitu. Jadi nanti malah dianggapnya tuh terlalu jauh. Jadi kayak gini, kalau kita mengeluarkan sesuatu gitu ya, mengeluarin tren gitu ya, lagi tren di luar gitu, kita harus tunggu waktu yang tepat maksudnya. Jadi kita bisa mengeluarkan di saat ini, tapi dengan tidak 100% mengikuti gitu ya. Terus nanti misalnya nih, di koleksi kedua, nah kita masukkan tren itu dengan lebih terlihat jelas, itu bisa gitu. Karena apa? Karena kan tiap pasarnya ya, pasarnya kita di mana sih? Di Indonesia pastinya beda dengan kalau kita jualnya internasional gitu. Kita jualnya ke US gitu, kan ada tuh ya orang Indonesia tapi jualnya ke US itu ya ada yang kayak gitu. Nah kalau kita pasarnya emang di sana ya itu bisa lah ikutin yang seperti itu. Jadi lihat-lihat pasarnya kita kemana. Kalau kita udah bikin koleksi gitu ya utamanya gitu. Terus kan ini juga contoh-contoh kalau penggunaan aplikasinya ya, aplikasi warna-warnanya di sini. Ya ini sebenarnya juga kenapa sih warna-warna ini yang keluar di tahun 2021 ya karena itu tadi ya, karena balik lagi ke masa 2021 ini kan masih lanjutan dari tahun lalu yang masih bisa dibilang tidak memungkinkan orang untuk sering window shopping pastinya ya karena mall juga nggak boleh buka gitu. Mereka belanja di online dan ini salah satu warna yang bikin nyaman sih. Ini warna-warna yang bikin nyaman. Jadi strugglingnya adalah kan kita masih banyak di rumah ya. Nah itu pasti ada juga pasal psikologis di situ. Itu juga kalau dari psikolog ya, itu juga ngefek loh ke manusia. Jadi dari situ sih, itu warna-warna ini keluar juga salah satunya seperti itu. Kayak gitu. Nanti kalau teman-teman aku pengen bikin koleksi tahun 2022 gitu ya. Nah itu bisa dilihat tahun 2022 ini gimana ya kira-kira ya. Jadi itu bisa lihatnya dari tren yang akan dikeluarkan oleh si tim itu tadi yang akan memberikan informasi dan juga akan keluar pertama kalinya saat Fashion Week nanti. Jadi kalau misalnya ada New York Fashion Week, Paris Fashion Week gitu ya, itu pasti akan keluar tren-tren terbaru soal itu. Gitu. Terus bisa juga lihat nanti dari brand-brand itu, habis itu lihat dari kondisi juga itu mempengaruhi gitu. Kondisi saat itu seperti apa, kondisi dunia, kondisi negara itu mempengaruhi kok. Hal-hal itu sangat mempengaruhi seperti itu masalah tren itu sekilas. Halo Wendy, baru join atau telat tadi ya maksudnya ya. Oke, terus ini udah ya. Nah terus aku mau share juga soal akan ada hint tuh kemarin tuh ngomongin soal photoshoot tuh gitu ya. Nah oke, jadi photoshoot itu ini aku lanjut ya ke photoshoot ya. Jadi kalau tren kan kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya kalau tren itu tidak bisa 100% dijelaskan. Maksudnya tidak bisa karena tiap tahun berubah gitu loh. Kita nggak bisa menjelaskan tren itu secara misalnya gamblang tahun ini begini maka kamu harus begini. Tidak bisa seperti itu. Kita melihat tren itu melihat dari kondisi sebetulnya itu yang paling utama. Sehingga kita harus peka terus sering-sering browsing.
Jadi kuncinya sebetulnya itu. Dari browsing kita juga harus peka. Oh kondisi begini, gini. Nah, itu kita bisa mengeluarkan gitu. Terus kalau mau tahu kayak tren-tren yang terbaru dari model, nah itu juga bisa keluar tuh ada di semua itu info-info itu. Itu akan dikeluarkan oleh tim-tim itu juga. Jadi aku lupa nama timnya, nih timnya berbahasa Perancis soalnya ya. Dia iya bla bla itu tadi dia ini sudah tim spesial yang memang isinya ada profesor-profesor gitu bahkan di bidang fashion dan mereka yang ditugaskan untuk menganalisa tren di tahun berikutnya dari warna, dari desain kayak gitu. Jadi mereka adalah tim spesial gitu bisa dibilang dan dia menjadi acuan dunia gitu. Stay-nya di Paris. Maksudnya base-nya di Paris gitu. Indonesia pun punya kok. Jadi untuk kayak apa ya? Bedanya kalau di yang tadi aku bilang tim khusus itu ya, itu kan dia skala untuk dunia. Tapi Indonesia pun mengeluarkan tren sendiri. Mungkin kalau pernah dengar. Jadi Indonesia itu sendiri mengeluarkan tren kok gitu. Tapi trennya itu kayak pengembangan gitu loh. Pengembangan dari tren yang sudah ada terus dikembangkan dengan disesuaikan dengan kondisi Indonesia gitu. Biasanya kayak yang paling sering keluar biasanya kayak di Muslim Fashion Muslim Fashion Festival. Nah, itu tiap tahun ada di bulan-bulan awal. Nah, itu biasanya mereka ngeluarin langsung itu. Misalnya dalam tahun ini apa, ada 4 jenis karakter apa, gitu mereka akan ngeluarin langsung. Dan itu tim khusus juga yang memang disiapkan untuk menganalisa bagaimana harusnya di sini seperti itu. Jadi bisa jadi acuan kita kayak gitu. Mau tahu ya googling gitu. Intinya sebenarnya ada kok di Google. Enaknya kita zaman now ya, semuanya itu bisa ada di Google. Nah, tapi kita harus tahu kemana acuannya. Jadi sebenarnya di Google itu semua informasi ada, tapi kita ngerti kita tuh mencari apa gitu, kuncinya apa sih, keywordnya apa. Nah kalau itu tadi ya cari-cari hal-hal yang berhubungan dengan tren itu lebih spesifik ke misalnya kita stay-nya di Indonesia, kita harus tahu Indonesia, kondisi Indonesia bagaimana. Terus kita mau lihat tren secara global, kita mesti lihat dari tren yang memang sudah dikeluarkan itu, lihat dari Fashion Week itu. Fashion Week itu acuan awal sih, mereka yang akan mengeluarkan pertama kali karena mereka mengeluarkan brand-brandnya di sana. Brand besarnya akan mengeluarkan koleksi pertama mereka dengan tren itu di sana. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung melihatnya dari apa ya. Enaknya kita stay di Indonesia ya, kita tidak langsung mengikuti tren itu, kita bisa langsung membacanya dari tren yang dikeluarkan oleh si brand terkenal tadi di Fashion Week gitu. Itu sih ada benefitnya kita stay di Indonesia. Kita tidak ketinggalan. Emangnya gimana ya? Secara negara mungkin kita tidak bisa cepat gitu ya, dalam artian kita tidak bisa mengeluarkan tren itu secara langsung persis sama, tapi bagusnya adalah kita punya jeda waktu untuk mempelajari gitu loh. Bagaimana kita harus melakukan itu di tempat kita kayak gitu. Jadi ya itu ada plus minus ya. Kita stay di jauh dari negara-negara yang ngeluarin itu gitu loh. Oke. Terus itu tentang tren sih seperti itu. Terus ini aku mau sharing gitu. Itu sharing sih santai aja sebetulnya. Jadi lebih kayak memberikan informasi, memberikan edukasi, juga memberikan apa ya namanya kayak ayo gitu ngajak gitu lah intinya, ajak teman-teman untuk bisa berkembang gitu loh seperti itu. Oke, aku mau tunjukin beberapa hasil. Ini udah lama sih, foto-foto udah lama yang aku temukan di sini ya. Jadi ada beberapa. Mungkin kalau teman-teman yang pernah di Miresol yang di studio yang di Blimbing ya, mungkin melihat beberapa baju ini udah. Jadi baju-baju ini adalah baju-baju yang ada di studio itu. Nah, cuman ini kita photoshoot gitu loh. Nah, jadi bisa dilihat bedanya ya. Kalau yang di studio yang pernah lihat mungkin kayak lihat story atau lihat dari foto-foto gitu ya di mana di Instagram gitu atau di website. Nah itu kan foto-foto asli kan di manekin gitu. Mungkin kalau teman-teman sampai nggak perhatiin itu modelnya gimana sih gitu, nggak perhatiin gitu. Karena itu di manekin semua dipajang-pajang gitu. Nah terus di sini aku mau tunjukin bedanya dengan kalau kita bikin photoshoot gitu. Jadi photoshoot itu akan membantu kita saat kayak gini ya, contoh ya, ini aku zoom dikit. Oke. Jadi misalnya nih, kalau ada photoshoot, pastinya ada perbedaannya. Kenapa? Orang akan lebih memperhatikan detail. Kemudian orang juga akan lebih melihat estetikanya ya. Secara looks-nya, jatuhnya bagaimana. Kemudian, oh ternyata kalau dipakai bagus loh. Gitu. Jadi dia bisa membayangkan. Photoshoot itu fungsinya seperti itu.
Terus apalagi kalau kita ngomongin, oh aku nih sekarang maunya jualan online gitu kan, atau aku maunya nih bikin web gitu, atau aku maunya memang jualannya skalanya lebih jauh, lebih luas, nggak cuma di Indo, aku mau jual di jauh di mana gitu, udah skalanya global. Nah ini sangat penting sih. Jadi photoshoot ini uh, hal yang krusial, cuman kita mesti ngerti bagaimana sih caranya untuk bisa photoshoot yang baik gitu loh. Photoshoot yang baik, kemudian juga menjual itu bagaimana. Karena kan nggak semua photoshoot, kalau misalnya kita nggak tahu ya bagaimana cara photoshoot untuk fashion yang baik, itu ada resiko hasil foto kita juga kurang. Misalnya contoh seperti ini nih, ada contohnya ya. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya dari belakang kayak begini, nggak kelihatan orangnya. Ini pasti beda dengan kalau kita photoshoot dia, terus ini kan kepotong ya. Ini pasti beda dengan kalau kita photoshoot dia terlihat wajahnya gitu. Jadi nggak apa-apa dari belakang sih sebenarnya kalau memang kita mau nonjolin belakangnya, cuman mesti memperhatikan dari posenya itu bagaimana gitu. Ini jadi ini contoh foto, bukan ini bukan foto-foto yang terbaik ya, tapi aku kasih contoh ini harusnya bagaimana kayak gitu. Terus misalnya kita mau foto, nah kayak gini misalnya dari belakang. Ada sebenarnya kenapa ekspresi model itu sangat penting. Ekspresi model itu menjelaskan tentang baju yang dipakai. Baju yang dipakai ini ngapain gitu loh. Kamu nih, oh baju untuk apa? Occasionnya apa? Bajumu bercerita tentang tema apa? Jadi sebetulnya di situ kenapa kok ekspresi tidak harus dari wajah ya, bisa dari gerakan. Jadi kadang kita lihat ada foto yang hanya dari belakang dan dia tidak terlihat orangnya, tapi dia memberikan gerakan-gerakan seperti apa, itu dia menjelaskan dari bajunya itu tadi, temanya bagaimana, terus dia ini maunya menceritakan apa kayak gitu. Jadi itu penting sih. Kenapa kok beda gitu loh hasilnya. Kita photoshoot menggunakan model sama menggunakan manekin tuh hasilnya beda banget nih, karena itu salah satu contoh nih ya. Misalnya baju yang sama tadi ya. Nah, terus kita baju yang sama itu tadi. Baju yang sama persis, tapi untuk penggunaan yang berbeda. Dia menceritakan sesuatu. Ini baju semua dari Maisel. Ini semua dari bajunya, dari jasnya ya, semuanya. Jadi di sini ini kita pengen menunjukkan ini gimana sih, ada feel apa yang mau disampaikan dari posenya, dari suasananya gitu. Terus lighting itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah, misalnya tadi ini kan ngomongin foto fashion. Kalau foto fashion tapi cuma kelihatan mukanya aja, itu jadi bukan foto fashion jadinya. Nah ini bukan foto fashion. Kalau yang ini adalah foto kolaborasi saat itu Mirasel dengan make up. Jadi kenapa kita menampilkan dari make up-nya, dari rambutnya. Jadi yang ditonjolkan kan banyak di area atas. Itu seperti ini. Nah kalau foto fashion ya nggak boleh begini. Gitu. Misalnya teman-teman mau foto fashion terus seperti ini. Foto fashion harus menonjolkan banyak ke si bajunya, spesifikasi dari bajunya seperti ini. Juga adalah foto dari ini hasil karya aku udah lama banget ya, tahun 2014. Ini foto fashion, tapi ini temanya lebih ke waktu itu apa ya, pokoknya arty gitulah, judulnya something gitu. Nah dia jadi banyak menggunakan warna-warna coklat. Jadi warna utamanya itu adalah warna coklat waktu itu. Warna utamanya cuman dikombinasi coklat apa gitu kan. Terus baju ini bisa bolak-balik yang ini. Jadi ada bolak-balik juga gimana caranya nampilkan gitu kan, supaya kelihatan oh bisa bolak-balik loh, terus bisa ditekuk, bisa di apa gitu. Nah itu gimana cara menampilkannya di sini. Jadi harus kelihatan semua full gitu, nggak kelihatan cuma mukanya aja kayak tadi itu. Misalnya cuma kayak gini doang gitu ya, itu salah. Terus kalau kita nampilin baju, nunjukin baju cuman bajunya begini juga, itu juga nggak bagus. Nggak kelihatan ini orangnya ngapain nih, gerakannya cuma begini doang gitu. Terus nggak detail bajunya juga kan, bajunya nggak kelihatan cuma separuh gitu. Apalagi kalau misalnya bridal gitu ya, kita jual baju bridal atau baju pesta cuma kelihatan separuh, orangnya nggak jelas ngapain, nggak good gitu.
Ya ini sekilas tentang foto, bagaimana kita harus do some photo shoot for fashion khususnya. Nah ini sekilas. Jadi aku hari ini sih mau ini juga sih sebenarnya mau infoin kan kalau kita di Bereso itu setiap tahun itu kan ada kayak anniversary gitu kan. Jadi anniversary-nya kita itu kalau tahun lalu 2020 itu sorry kan 2021 ya. Ya benar, 2020 itu kita bikin fashion show gitu. Kita bikin fashion show gitu kan. Terus habis itu kita full bener-bener ngadain eventnya tuh di event utamanya di fashion show gitu. Nah, terus kenapa kok aku hari ini waktu kapan hari itu kepikiran tuh kalau misalnya kita main ke photoshoot sendiri kenapa sekarang lebih perlu gitu loh karena basically kalau kita ngomongin bisnis ya bisnis fashion zaman sekarang itu base-nya online loh semuanya gitu. Jadi nggak cuma melulu kayak kamu harus fashion show sekarang nggak bisa dibilang nggak laku gitu. Nggak laku makanya tahun ini kita nggak ngadain fashion show gitu loh kenapa karena kita merasa nggak bisa juga ya gitu ya. Fashion show virtual pun itu juga tantangannya besar loh. Nggak sama seperti kayak kita bikin fashion show direkam gitu, habis itu jalan gitu ya. Beda banget sebenarnya konsepnya itu. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena basicku adalah diskomfis sebenarnya. Jadi basicku adalah desain komunikasi, di mana dulu waktu aku kuliah tuh belajar tentang hal seperti ini gitu. Jadi kalau penyampaian komunikasi, kita mengkomunikasikan sebuah konsep itu nggak cuma mulu misalnya fashion show nih terus habis itu direkam kita share di Facebook sorry di YouTube gitu ya misalnya nggak begitu itu hasilnya akan beda itu sebabnya kenapa banyak sekali yang bikin virtual fashion show dan tidak berhasil karena mereka memindahkan saja ide atau konsep dari fashion show secara onsite itu tadi ke fashion show yang online padahal konsepnya harusnya berbeda 100% kayak gitu. Nah itu dan tantangannya sedikit berbeda ya dan tantangannya agak beda karena kalau kita ngomongin fashion show secara virtual itu mainnya pasti sudah banyak ke digital juga gitu dan itu sebenarnya ya ada andil dari orang IT gitu loh ada andilnya sedikit dari situ jadi kalau kita langsung terjemahkan secara kasat mata pindahin gitu aja itu nggak benar sebenarnya kayak gitu nah terus uh, waktu kita tinggal 10 menit lagi gitu dari situ kita kepikir oke ini yang paling memungkinkan dan paling oke adalah kita photoshoot gitu nah cuman ini aku kepikir kalau misalnya kita para alumni kan sama ini alumni kan kita nggak pernah bikin photoshoot bener-bener photoshoot gitu loh yang bener-bener photoshoot misalnya kita photoshoot ya banyak kan di manekin terus habis itu kita bikin kayak show kalau untuk beberapa murid-murid yang programnya panjang gitu kan kita ada show-nya. Nah, karena nggak memungkinkan, jadi di sini kita kepengen sih kalau bisa kita bikin loh gitu loh untuk itu. Kenapa? Karena itu juga membantu untuk kita nantinya masuk ke bisnisnya seperti itu. Nah, jadi pengennya nanti mungkin akan dijelaskan. Maksudnya kalau secara di teknisnya ya, mungkin akan kita bahas di next time gitu ya. Bagaimana sih teknisnya untuk kayak bikin photoshoot bareng-bareng kayak gitu. Nah itu akan lebih bagus. Apalagi kalau teman-teman udah ada bisnisnya. Maksudnya udah pernah bikin yang real barang-barang itu di luar dari pembelajaran kita itu akan jauh lebih baik sih sebenarnya. Jadi kita bisa membuat konseptingnya itu udah tematiknya berdasarkan brand gitu loh. Jadi karena tiap brand itu kan tema juga beda. Misalnya kayak gini loh. Dari foto ini ya, beberapa foto yang aku tunjukkan, itu temanya kan udah beda tuh. Pemilihan model juga berbeda. Misalnya ini dah tadi, ini kan si model ini tersenyum manis gitu ya, dia. Yang ini enggak tersenyum sama sekali loh di situ. Rambutnya juga beda loh, make upnya juga beda loh, gitu. Posenya beda loh. Habis itu dekorasi tempatnya juga berbeda loh. Kenapa kok begitu gitu? Nah kita pengen sih karena pelajaran tentang photoshoot ini nggak ada. Pelajaran photoshoot ini cuma ada di materi fashion stylist pelajarannya. Dan itu tidak ada prakteknya. Itu hanya kayak lebih ke bagaimana kamu harus melakukan photoshoot gitu loh. Nah itu lebih kayak, ayo doing photoshoot itu yang benar begini gitu. Nah tapi kalau ini kita pengen real project, ayo kita bikin photoshoot yang memang kita
sesuaikan dengan si brand itu seperti apa. Apalagi kalau udah punya brand, kalau belum punya brand nggak masalah sih. Misalnya udah kita paling nggak belajar kan bagaimana doing photoshoot yang benar dan dipraktekkan secara langsung. Karena kebetulan Rachel sekarang kan kerja sama modeling juga ya. Jadi di situ bisa langsung ada modelnya, kemudian kalau fotografernya nanti kita bisa cari bareng-bareng kayak gitu. Maksudnya yang memang sesuai dan memang harus sesuai dengan konsepnya ini. Bisa mengerti konsepnya itu kayak gitu. Dan ada sih beberapa referensi tentang fotografer, tapi yang penting konsep sebenarnya, karena konsepnya menciptakan ada desainer sebetulnya ya. Konsep desainer, terus si fotografer itu adalah mengikuti apa yang dimau oleh si desainer. Jadi bukan fotografer yang membuat konsep. Yang baik itu sebenarnya seperti itu. Kenapa pernah dengar namanya fashion photographer? Pernah dengar nggak? Fashion photographer yang tinggal di Jakarta. Jadi aku ada temen yang dulu habis dari sekolah fashion, dia terjunnya ke fashion photographer. Jadi nggak jadi desainer ya. Dan dia mahal. Maksudnya dia mahalnya itu karena dia itu membuatkan konsep untuk fashion di dalam fotografinya itu tadi. Jadi dia kalau pernah dengar namanya Rian Tandia ya, dia fashion photographer di majalah-majalah besar. Dewi siapa lagi? Majalah-majalah gede, fashion TV lah. Banyak sekali dia bazar juga pakai dia. Dia jadi udah sampai segitu terkenalnya karena apa? Karena dia base-nya adalah fashion awalnya. Dan dia belajar bagaimana untuk membuat konsep itu ke dalam sebuah karya foto gitu. Jadi nggak cuma sembarangan sebetulnya di situ. Nah di sini sih ilmu ini sebenarnya sayang, maksudnya kalau kita nggak praktekkan kayak gitu. Karena kalau kita cuma tahu aja itu ya kurang gitu lah. Apalagi kalau kita udah punya brand ya. Gitu. Oke, karena kita cuma punya waktu 5 menit lah. Teman-teman ada pertanyaan kali gitu. Nah, aku udah ngoceh lumayan lama ya. Mungkin ada yang masih bingung kali dari omonganku gitu. Nanti secara teknis masalah fashion photoshoot ini kita akan ngobrol lagi gitu ya. Karena kan ini technical banget ya. Misalnya nanti kapan mau nggak atau apa, nah itu kita bisa ngobrolin lagi. Tapi kalau dari ini ya, dari kenapa kok bisa ada gitu, nah aku jelaskan hari ini gitu loh. Why? Wah itu penting sekali. Kalau misalnya kita merasa nggak perlu gitu, ngapain ya gitu loh. Itu kan kita merasa itu perlu, maka kita menjalankan gitu kan. Kita merasa itu memang benefitnya ada, baru kita jalankan. Kalau nggak ada benefitnya, ya mendingan yang lain aja. Maksudnya kita mendingan melakukan yang lain waktunya gitu loh di situ. Jadi di sini aku menjelaskan why dan benefitnya apa gitu untuk ini. Oke, aku mau tanya. Kalau misalkan kan kadang tuh ada yang photoshoot itu dari patung gitu loh. Kayak misalkan kayak bukan photoshoot yang pakai model ya. Kadang tuh kan brand-brand tuh kadang ada yang pakai patung tuh kelihatan bagus banget. Tapi kalau foto di patung tuh hasilnya nggak pernah kelihatan bagus. Kalau dipakai di orang baru oke. Tapi kalau udah di foto di patung itu mesti nggak banget. Tapi kalau aku lihat butik-butik lain yang fotonya di patung itu bisa jadi bagus banget itu loh. Aku sampai gimana ya caranya? Itu lighting penting ya. Lighting itu penting. Angle itu penting. Iya, angle-nya itu loh, kayak nyari angle itu kayak susah banget. Iya, itu tantangannya fotografer sebetulnya. Tantangannya kita waktu terjun ke dalam dunia fotografi. Aku dulu pernah menerjuni fotografi ini sekitar setahun waktu itu karena ya terpaksa ya. Ceritanya kan ya kuliah sih. Waktu kuliah dulu dengan pelajaran fotografi di situ. Jadi sebenarnya aku ini lucu ya bidang fashion, tapi kenapa bisa ngerti kayak gini-gini? Karena memang dulu kuliahnya emang penting sih itu. Kita juga sebagai fashion designer tuh kadang harus bisa foto angle produk kita sendiri di patung atau gimana tuh kadang emang harus bisa gitu loh. Iya. Ya memang gimana ya, gini kan kalau misalnya foto gini kita bisa lihat ini ya, tadi kayak misalnya contoh nih, nah foto ini nih misalnya, ini kan foto ini foto nggak bagus ya, aku bilang foto nggak bagus ini contoh foto nggak bagus, ini beda loh, ini foto baju yang sama persis sama baju ini loh, baju yang sama persis itu persis dan bisa berbeda hasilnya. Padahal sama-sama dipakai sama orang ya, gitu. Tapi mereka hasilnya beda. Kenapa ya? Itu salah satu angle.
dari sini misalnya. Ini dari belakang loh, sama-sama dari belakang. Dari angle, dari lighting penting sekali. Kalau di patung bagus atau tidak, yaitu balik angle pasti. Lightingnya juga. Kenapa sekarang kok lighting tuh macam-macam jenis? Warna lighting yang digunakan tuh juga berpengaruh. Putih pun warm white, ada yang kayak agak-agak yellow gitu, yellowish, ada yang warnanya agak sedikit kayak ke warna-warna. Jadi warnanya ada kayak redup-redup gitu ya. Model yang kayak redup agak ke grey kayak gitu. Jadi jenis warna ini juga berpengaruh. Warna yang digunakan apa? Seperti ini nih warnanya kan beda sama yang tadi. Kenapa? Karena ini warnanya lebih ke ada sedikit warm white-nya. Campuran warm white ada sedikit yellow-nya kayak gitu. Nah, itu makanya kenapa sih penting sih belajar photoshoot itu. Aku pikir ini jauh lebih penting daripada fashion show sebetulnya. Kalau dari sudut pandangku ya, karena ini akan sebenarnya menjual, kalian tuh akan bisa menjual dulu dari sini sebetulnya. Kayak gitu. Jadi bagaimana caranya bisa merepresentasikan fashion itu ke dalam sebuah karya foto. Iya, soalnya kan kalau misalkan sekarang itu, apalagi sekarang itu kan online, jadi katalog semua di Instagram, di mana-mana itu pasti semua itu katalognya ya pasti photoshoot. Bukan kalau fashion show, orang itu malahan fashion show itu malah kan menurutku nggak menjangkau terlalu banyak, paling menjangkau anak-anak fashion aja. Yang paling orang yang interest tuh kan kalau fashion show itu anak-anak fashion aja gitu loh. Kalau orang-orang luar tuh pasti langsung ke Instagram atau apa untuk apa portofolionya gitu loh. Iya, betul. Nah, itu semua tuh menurutku kebanyakan dari photoshoot. Makanya aku tertarik banget sama photoshoot. Oke, karena waktu ini hampir habis ini aku mau mati nih saya tanya. Iya. Ya. Sorry ya, ini tadi belum di-upgrade. Nah, jadi nanti ya kita akan ada ini ketemu lagi gitu ya. Nanti aku akan share kapan gitu. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut soal ini gitu ya. Hopefully sih teman-teman udah ada bayangan, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut soal ini. Nah, nanti aku akan share dulu gimana kalian pendapatnya soal ini ya tentunya. Nah, nanti baru kita lanjutkan lagi ke hal yang berikutnya. Kan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu juga ya. Nanti kita akan infokan lebih detail kayak gitu loh di situ. Nanti abis itu kita akan meeting lagi, ngobrol-ngobrol lagi lah, sebenarnya lebih kayak sharing gitu loh. Kok bilang meeting kayak berat banget ya. Oke, gitu. Thank you ya buat waktunya ya. Iya, Catherine, Wenny dan Ri.